Salam Guru Juara. Pada kurikulum 2022 atau yang dikenal dengan kurikulum prototipe ini, terdapat beberapa perubahan khususnya pada lingkup pembelajaran, di mana diantaranya tidak terdapat KIKD, tidak ada KKM, perubahan beban waktu belajar, dan materi pembelajaran difokuskan menjadi materi esensial. Dan untuk perubahan lainnya dalam lingkup pembelajaran ini adalah guru tidak diwajibkan untuk membuat RPP, namun guru harus membuat modul ajar. Lalu apa kaitannya RPP dengan modul ajar? Modul ajar pada dasarnya adalah perencanaan pembelajaran secara lengkap, disusun berdasarkan topik dalam lingkup kelas. Sementara ATP merupakan perencanaan pembelajaran untuk jangka waktu lebih panjang dalam lingkup sekolah. Silabus dapat dikembangkan dengan menggunakan atau mengadaptasi ATP yang disediakan oleh pemerintah maupun ATP yang dikembangkan secara mandiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modul ajar dapat dianggap sebagai RPP. Sehingga guru yang menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah maupun dikembangkan secara mandiri tidak perlu lagi membuat RPP secara terpisah. Guru dapat mengembangkan modul ajar melalui adaptasi modul ajar dari pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks satuan pendidikan. Bagaimana dengan RPP dan silabus? Apakah masih dibuat atau tidak di kurikulum prototipe ini? Untuk RPP dan silabus tetap dibuat, namun tidak dibuat secara terpisah. Hanya saja ketika guru membuat modul ajar secara tidak langsung, guru membuat RPP dan silabus. Komponen-komponen dalam RPP sudah termuat dalam modul ajar, bahkan sangat lengkap. Satuan pendidikan yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka dapat dipadankan dengan RPP+. Karena modul ajar sendiri memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Namun, jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Secara tidak langsung, RPP dan silabus sudah terdapat pada modul ajar itu sendiri. Sehingga ketika guru membuat modul ajar, maka guru harus membuat RPP dan silabus terlebih dahulu, baru dapat membuat modul ajar. Nah, itulah gambaran dari modul ajar yang akan digunakan pada kurikulum prototipe ini. Dan jika Bapak Ibu ingin lebih mengetahui paradigma mengenai kurikulum prototipe ini, eGuru ID mengadakan diklat 35 JP dengan tema Memahami Kebijakan Kurikulum Prototipe dan Latihan Merancang Pembelajarannya yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 8 Februari 2022. Kita akan belajar lebih dalam mengenai kurikulum learning recovery akibat pandemi, serta tips dan trik merancang pembelajaran yang relevan. Dan pada diklat kali ini tentunya akan diinstrukturi oleh ahli dalam bidangnya, yaitu Ibu Fitria Martanti, MPD, sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sertifikasi di Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta pelatih ahli program sekolah penggerak. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam kegiatan diklat tersebut, bisa mendaftar di link berikut di bit.ly/diklat kurikulum prototipe, dan jika ada pertanyaan bisa hubungi nomor admin berikut ini. Semoga dengan kebijakan kurikulum ini dapat membuat perubahan pendidikan Indonesia tentunya untuk menjadi lebih baik dan maju. Baik, mungkin cukup sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya, dan salam Guru Juara.